Halo Sobat Bisnis Shop, we got you grow. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Dana dan rekan saya Minggu, saya Devi. Nah, kami di sini mau melanjutkan pembahasan bedah buku dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Kali ini kita ada di bab 11. Bab 11 itu tentang bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Mengubah kekalahan jadi kemenangan itu kalau di buku ini dijelasinnya kayak gimana sih maksudnya? Dari teman-teman siapa dulu? Dari saya dulu. Ya, dari Minggu. Dari saya dulu untuk buku yang berjudul bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan itu ada beberapa sikap seseorang dalam menghadapi masalah. Nah, yang pertama itu ada orang yang tetap tegar dan menganggapnya itu sebagai latihan untuk masalahnya. Dan yang kedua itu ada orang yang diam tapi nggak melakukannya masalahnya itu. Jadi tetap ya udah masalahnya nggak diselesaikan gitu aja. Jadi kita yang perlu kita contoh itu seperti yang pertama. Jadi masalah itu dihadapi buat pembelajaran kita ke depannya. Jadi Kak Devi sendiri gimana? Ya mungkin sama Kak Ningrum, nggak jauh berbeda, dan intinya itu di sini kita dijelaskan bagaimana kita menghadapi kalau seumpama kita mau mencapai sesuatu kemudian gagal atau mungkin kan pasti kalau kita mau mencapai sesuatu banyak halangan ya. Nah di sini kita diberikan contoh nih, banyak banget cerita di sini bagaimana mereka menghadapi atau melalui semua itu. Jadi kalau orang bisa nggak mungkin langsung sukses ya. Masih ada prosesnya. Ya, dari proses itu kita bisa belajar gimana cara untuk mencapai kesuksesan itu. Terus kalau dari situ contohnya ada nggak? Mungkin dari teman-teman ada contoh yang menurut teman-teman menarik gitu buat siapa tahu bisa di sini ada pembelajaran teman-teman yang lagi nonton. Kak Ningrum atau Kak Devi? Dari sini ada contoh cerita, itu ada salah satu seseorang investor itu yang berpikir investasi biar cepat kaya. Cepat kaya. Tapi kenyataannya malah bangkrut. Cepat bangkrut malah. Cepat kaya. Ya, jadi seseorang itu menganalisis, mengambil kesimpulan bahwa kalau investasi saham itu termasuk perjudian. Jadi cepat atau lambat akan kalah. Tapi pada akhirnya dia jadi itu juga kan, jadi sukses juga kan dalam berinvestasi karena dia jadi pelajaran yang telah dari kegagalan dia sebelumnya jadi pembelajaran dari 15 tahun yang lalu itu. Terus jadi itu tadi jadi apa namanya? Jadi sukses investasinya ya. Jadi investor yang baik lah. Gitu. Kalau dari dari sendiri, saya, contoh kedua di sini ada seorang aktris nih, namanya Calvin, namanya Calvin William. Nah, dia itu pernah mengalami kecelakaan dan membuat dia itu lumpuh. Nah, tapi dia itu nggak patah semangat, dia langsung walaupun dengan kaki lumpuh, dia di kursi roda tetap casting dan syuting lagi gitu loh. Sampai akhirnya yang kedua kalinya itu dia mengalami kecelakaan lagi. Dia memainkan peran di atas kursi roda maksud saya. Kursi roda. Iya. Nah, dan dia itu berjalan di belakang tank dan akhirnya tanknya itu meledak dan akhirnya membuat kedua matanya dia itu buta. Tapi dia beranggapan kalau dengan kecelakaan yang pertama dan kedua itu malah menjadi kesuksesan dia gitu loh. Itu menjadi pengalaman dia. Terus dia berpikir kalau itu memang nggak akan membuat dia itu patah semangat dan kalah dengan kondisi dia gitu ya. Berarti ini case-nya mirip kayak pemeran di Marvel juga, ada pemerannya Echo itu juga dia itu kakinya buntung satu
buntung ya, Iya. benar-benar buntung. Tapi dia malah, dan dia itu bisu juga, tunarungu itu. Tunarungu dia tapi berhasil menjadi aktor Eko Iya, pas benar. di kemarin saya nontonnya di seriesnya Hawkeye gitu. Ternyata itu dia bener-beneran tunarungu dan dia pakai bahasa isyarat gitu, tapi dia meranin apa namanya, perannya dia di situ dengan bagus banget sih. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Jadi intinya kita nggak boleh menyerah dengan keadaan yang kita hadapi sekarang sih. Gitu. Kalau dari teman-teman sendiri, ya, mungkin ada contoh pengalaman sendiri itu dari pengalaman buku nih. Nah, dari pengalaman sendiri gimana? Kalau dari saya ya, Ya. mungkin waktu diberikan omset nih di pekerjaan Target omset ya. Nah, dari beberapa tim itu saya paling bawah Oh, yang waktu pertama itu dia. Iya, waktu pertama paling bawah. Terus teman-teman udah tinggal bentar lagi, Iya. udah langsung capai target kan. Nah, di waktu itu saya tuh nggak patah semangat, langsung mindset saya pasti bisa kayak teman-teman. Nah, tanpa kita sadari itu malah saya jadi yang pertama capai Target target 100%. Iya, betul. Karena keyakinan itu tadi, jadi keyakinan, nggak mudah menyerah, langsung action. Ya. Ternyata ya nggak Ada ada itu juga kan, nggak ada masalah juga Iya, dengan betul. hasilnya kan. Kayak gitu. Kalau dari Kak Ningrum sendiri pernah nggak? Dari saya ya hampir sama seperti Hmm. saya pernah pengalaman saat kuliah itu ada saat ujian itu kan saya berpikir nih kayaknya ini nilainya bakal jelek gitu loh, terus tapi dosennya kamu pasti bisa kok, aku juga bisa kok, jadi saya bersungguh-sungguh bahwa aku juga bisa mendapat nilai yang kayak teman-teman yang lainnya juga gitu. Terus Tapi akhirnya dapat nilai yang terbaik. Ternyata punya pengalaman semua. Kalau saya dulu sih pengalamannya sih lebih waktu SMA ya. Waktu SMA saya dulu di dalam satu kelas itu saya hitungannya bisa dibilang 3 besar tapi di terakhir. Ya, terakhir ya. 3 besar tapi di terakhir. Tapi pas ujian, kalau dulu saya ujian masuk universitas gitu. Nah, yang masuk dari SMA saya itu cuma 3 orang dan termasuk saya. Padahal yang kayak juara umumnya gitu malah nggak masuk, malah saya yang masuk. Saya padahal 3 besar dari belakang. Ya, itu kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan gampang menyerah. Semuanya tuh berproses. Buat sukses itu juga ada prosesnya. Jadi balik lagi kayak pembahasan kita di awal itu kan. Jadi jangan sampai menyerah. Karena ketika kita menghadapi masalah, itu masalah tuh dianggap kayak pembelajaran dari diri kita, pembelajaran dari kita, buat evaluasi kayak gitu. Mungkin dari teman-teman dari baca buku ini, kedepannya teman-teman mau melakukan apa nih perubahan buat kehidupan dari teman-teman? Kalau dari aku mungkin berhenti menyalahkan nasib ya. Ya, dari yang udah kita bahas dari tadi kan. Nasib itu nggak selalu harus menuju kita ke situ gitu. Dari yang penting kan dari keyakinan diri gitu. Keyakinan diri terus action ya. Iya, betul. Kalau dari Bandung, Kalau dari saya pelajari kemunduran, terus belajar sampai itu nanti bisa menang untuk kesempatan berikutnya. iya. Oh, berarti dari kesalahan-kesalahan itu dipelajari, nanti dievaluasi kedepannya biar nggak ngelakuin kesalahan itu, biar bisa jadi lebih baik gitu Iya, kan ya. betul. Ya, mungkin ya. Jadi intinya tentang dari bab ini tuh ngajarin kita buat kita lebih lebih tegar kalau menghadapi masalah. Jadi teman-teman bisa bisa lebih gampang belajar buat kedepannya, karena ya basicnya hidup itu ya belajar. Mau dari kita bayi sampai sekarang kita juga masih tetap belajar, banyak hal yang kita pelajari kan, kayak gitu sih. Jadi ya jangan takut buat menghadapi masalah yang teman-teman sedang hadapi sih, gitu. Siapa tahu kedepannya bisa jadi pembelajaran buat di pengalaman berikutnya. Nah, ngomongin soal pembelajaran dari kekalahan dan kemenangan. Jadi kalau teman-teman yang punya bisnis, pengen bisnisnya
tetap menang dari kompetitor-kompetitornya, bisa langsung order produk-produk kita ya dari Code Shop. Produk Code Shop ada banyak, mungkin teman-teman belum kenal Code Shop. Code Shop itu perusahaan yang bergerak di bidang AIDC. AIDC itu tentang ya data capture dan lain-lain. Kita menjual produk-produk kayak scanner barcode, printer label, printer kasir, terus ada laci kasir, terus printer kartu. Jadi ya produk-produk yang menunjang usaha teman-teman deh. Ada saples gitu. Iya, ada saples itu kayak contohnya apa? Kertas kasir, kertas label gitu-gitu. Jadi teman-teman kalau butuh label untuk pengiriman, label mungkin buat minuman-minuman kekinian, es krim kekinian, bisa banget langsung aja kontak di codeshop.co.id atau bisa cek di marketplace kita, ada di semua marketplace yang ada di Indonesia. Terus kita juga ada cabangnya ada di Jakarta, terus ada di mana lagi? Surabaya Barat, Surabaya Timur, terus Medan, Semarang, sama Makassar. Jadi bisa nge-cover lah seluruh Indonesia buat kita tunjang buat bisnis teman-teman. Mungkin dari itu sampai di sini buat podcast buku berpikir berjiwa besar di bab 11 ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi pembelajaran yang baik buat teman-teman. Sekian podcastnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.